Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Saji Slametullah, selaku Kepala Eksema Muhammadiyah di Jakarta maupun yang mewakili. Yang kami hormati Mas Gatra Putra Perdana selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan yang sudah menyiapkan kegiatan ini, dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta yang insya Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Pertama-tama kita menjaga puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini sampai siang nanti dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita mengucapkan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga pemaparan materi dan diselingi sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama-sama acara kita pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan HF pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa terkurang suatu apapun. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Mengingat Bapak Kepala Sekolah berhalangan pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Fatma Taufianti Sarjana Sains Magister Psikologi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Kepada Bu Fatma Taufianti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dipertemukan secara virtual dalam program sharing session teleconference dengan salah satu alumni SMA Muhammadiyah 2 tahun 2016. Selamat berjumpa kembali Mas Gatra. Ya, selamat berjumpa kembali Bu Fatma ya. Mas Gatra ini dulu kelas 12 IPA 4, dulu walinya kebetulan saya. Kelas satunya walinya dengan Bu Swasti. Dan pada pagi hari ini dipertemukan dengan adik-adiknya Mas ini, dari kelas 1 dan kelas 2 di acara teleconference. Atas nama Bapak Kepala Sekolah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mas Gatra yang telah menyempatkan waktunya untuk diskusi dengan adik-adik kelas 1 dan 2 mengenai entrepreneur. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan dari Mas Gatra yang saat ini ada di Singapura, yang sedang menyelesaikan, sepertinya sudah ujian, sudah sidang, tinggal wisuda di National University of Singapore. Jadi sedang posisinya ada di Singapura. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat bagi adik-adik semua dan memotivasi tidak hanya di bidang entrepreneur, tetapi di bidang mungkin perkuliahan, karena Mas Gatra kalau saya lihat dari CV-nya adalah peraih beasiswa LPDP untuk program masternya. Seperti itu, nggih, Mas Gatra? Ya, betul Bu Fatma. Ya, mungkin itu saja sambutan yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan kembali entah secara virtual atau mungkin secara offline di kesempatan dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma Taufianti, Sarjana Sains Magister Psikologi yang sudah memberikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah.
acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Mas Gatra Putra Perdana. Sebelum kita ke Mas Gatra nih, kita kenalan sedikit sama Mas Gatra ya. Beliau merupakan alumni di SMK kita tahun 2016-2017. Lalu berkuliah di Universitas Gadjah Mada di tahun 2017 sampai 2021 di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Dan melanjutkan S2-nya di National University of Singapore dengan mendapatkan beasiswa PDP. Lalu Mas Gatra ini juga dari tahun 2022 sudah aktif di program Development Officer, Research Assistant, dan di tahun 2023 juga aktif di Social Enterprises Center Physical UGM sebagai Creative Hub di Project Officer. Lalu dari Agustus 2023 sampai akhir tahun kemarin aktif di Nestle R&D Center Singapore di bidang Innovation Partnership Internal. Mungkin itu sedikit tentang Mas Gatra, nanti bisa kita kenalan lebih lanjut sama Mas Gatra. Di materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara menjadi entrepreneur dan pengalaman kuliah di negara startup Singapura. Nanti teman-teman silakan digali segala hal dari Mas Gatra. Siapa tahu banyak manfaat dan ilmu yang bisa kita dapat ya dari sharing-sharing ini. Mungkin itu dari kami, Mas Gatra. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, di sana masih pagi ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Eh, Sebelumnya saya izin share screen ya. Oke, Masuk nggak ya, teman-teman? masuk. Oke. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu ya. Nama saya Gatra. Tadi kayaknya udah banyak dibahas nih sama Bu Fatma sama. Mohon maaf tadi yang satunya ibu siapa ya? Kayaknya dulu saya belum kenal. Saya 2020 masuknya. Masuknya 2020. Ibu siapa? Dengan ibu siapa? Aufa, AUFA. Oh iya, dengan Ibu Alfa. Iya, jadi teman-teman, saya Gatra ya, dulu alumni angkatan 2016. Dulu saya itu kelas 1 diampu sama Bu Swasti, kelas 2-nya diampu sama Bu Retno, terus kelas 3-nya diampu sama Bu Fatma. Bu Retno masih di sana nggak ya? Masih. Oh iya, dulu kelas 2 sempat diampu sama Bu Retno, guru bahasa Indonesia. Nah, jadi dulu ini tipis-tipis aja ya, soalnya tadi kayaknya udah banyak disinggung sama Bu Alfa soal pengalaman saya. Jadi dulu saya 2016 lulus itu diterima di UPN Teknik Perminyakan. Cuman setelah 1 semester kuliah, saya ngerasa nggak nyaman karena ternyata saya nggak begitu suka belajar teknik. Saya lebih suka belajar tentang manusia. Makanya di UPN dulu cuma tahan 2 semester, cuma tahan satu tahun. Habis itu saya milih buat pindah ke UGM aja, pindah belajar politik sama pemerintahan. Jadi saya tahun 2017 sampai 2021 kuliah di UGM, lanjut di politik dan pemerintahan. Terus habis kuliah saya sempat kerja dulu 2 tahun, kerja banyak sih, sempat jadi asisten peneliti, sempat juga megang jadi project officer, sama sempat mulai semacam agensi kecil-kecilan gitu yang ngelola website sama sosial media dan marketing juga. Nah, terus habis 2 tahun kerja itu saya baru lanjut S2 di NUS, National University of Singapore, jurusan Venture Creation, pakai beasiswa penuh dari LPDP. Nah, kemarin itu pas Bu Swasti ngejapri saya, itu dia sempat request nih buat sharing ke teman-teman terkait entrepreneurship, terkait gimana caranya mulai sebuah usaha. Nah, sebelum kita mulai ke materi, uh, banyak yang sebenarnya ini nggak banyak yang ingin tahu sih. Sebenarnya entrepreneurship itu apa sih? Kalau kita lihat di buku-buku, kita lihat di internet, ada banyak banget definisi tentang entrepreneurship.
Ada yang bilang entrepreneur itu individu yang bikin organisasi, yang mengoperasikan sebuah bisnis. Ada juga yang bilang kalau entrepreneur itu adalah orang yang bisa mengidentifikasi kesempatan bisnis dan macam-macam. Definisi tentang entrepreneurship itu banyak, tapi sebenarnya definisi ini itu sama sekali nggak penting. Di negara-negara maju, orang-orang itu udah nggak berkutat pada definisi. Orang-orang nggak berkutat pada what, tetapi orang-orang itu pada berkutat pada how. Jadi hal-hal terkait definisi kayak gini, menurut kakak itu adalah hal yang sangat trivial. Jadi ini sama sekali nggak penting. Selama teman-teman itu punya produk atau servis ya, servis itu jasa ya, selama teman-teman punya produk atau jasa, dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari produk dan jasa itu, maka teman-teman adalah entrepreneur. Adalah entrepreneur. Jadi entrepreneurship itu sesimpel ini. Teman-teman nggak usah berkutat pada definisi-definisi yang waktu itu was-was gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman punya produk, punya jasa, bisa menghasilkan uang, maka teman-teman merupakan entrepreneur. Nah, terus gimana sih caranya teman-teman buat mulai usaha teman-teman sendiri? Gimana sih caranya teman-teman mulai menjadi seorang entrepreneur? Cara pertama kalian harus lakuin, yang teman-teman harus lakuin adalah mulai ngebentuk tim. Nah, pasti bakal muncul pertanyaan, bisa nggak sih kita mulai usaha sendirian? Sebenarnya bisa, cuman berdasarkan riset yang dilakukan selama bertahun-tahun, entrepreneur yang sukses itu pasti memulai usaha mereka dengan minimal 2 orang. Dan rata-rata entrepreneur yang sukses itu memulai usaha mereka dengan 3 orang. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mulai usaha kalian sendiri, usaha teman-teman sendiri itu nggak masalah. Cuman kalau kalian punya partner, punya tim nih, yang buat mulai usaha kalian sendiri, itu chance kalian buat sukses bakal lebih tinggi. Nah, ketika bentuk tim, kita harus paham nih role-role dari setiap anggota tim kalian. Ketika mulai perjalanan entrepreneur itu biasanya ada 3 role dalam satu tim. Pertama hacker atau orang yang bisa nge-build, yang bisa ngebuat produk kalian. Kemudian kedua ada yang namanya hipster. Hipster itu adalah orang yang bisa memasarkan produk kalian, bisa ngedesain produk kalian. Intinya hipster ini adalah orang yang kreatif di dalam tim kalian. Kemudian yang terakhir itu ada hustler. Nah, hustler ini salah satu role yang paling penting karena orang yang pegang role hustler itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjual produk kalian. Kalau kalian punya hacker yang bisa nge-build atau ngebentuk produk kalian, terus punya hipster yang bisa bikin produk kalian menjadi lebih menarik, tapi kalian nggak punya hustler, nggak punya orang yang bisa menjual produk kalian, maka usaha kalian bakal sia-sia. Usaha kalian bakal mandek di situ-situ aja. Nah, terus kalau udah punya tim, teman-teman harus ngapain nih? Nah, setelah teman-teman punya tim, hal yang paling pertama banget harus teman-teman lakuin adalah ngobrol sama calon customer kalian. Nah, kenapa teman-teman harus ngobrol sama calon customer kalian? Karena ketika kita memulai perjalanan entrepreneurship, kita sebagai entrepreneur itu harus punya mentality untuk nge-solve problem yang dimiliki oleh masyarakat luas. Bukan punya mentality untuk nge-build produk yang kemudian dijual ke masyarakat luas. Nah, makanya buat punya mentality seperti itu, teman-teman harus ngobrol dulu sama calon customer kalian. Misalnya nih teman-teman mau bikin, katakanlah teman-teman mau bikin skuter elektrik. Ya teman-teman cari orang-orang yang kira-kira butuh uh, skuter elektrik kalian, terus diajak ngobrol nih mereka. Nah, ngobrol sama calon user ini juga nggak boleh sembarangan, ada cara-caranya. Pertama itu, apa sih yang harus teman-teman lakuin pertama kali? Pertama, teman-teman harus tanya secara spesifik. Kira-kira kebutuhan dari si calon user itu apa?
Misalnya tadi teman-teman mau bikin skuter elektrik, ya teman-teman tanya secara spesifik mengenai journey yang dimiliki oleh si user ini ketika misalnya menggunakan skuter elektrik kalian. Nah, kedua, teman-teman itu harus tanya pengalaman si user ini ketika memulai journey mereka. Baru kemudian tanya nih, dalam pengalaman si user ini mereka punya problem apa aja. Nah, kalau teman-teman udah tahu nih pengalaman si user seperti apa, kemudian masalah si user, masalah si calon customer teman-teman apa aja, teman-teman bakal jadi tahu kira-kira ada gap permasalahan apa yang bisa teman-teman solve, kemudian jual solusinya kepada si user ini. Nah, ketika ngobrol sama calon user ini, teman-teman juga harus hati-hati ya. Ada beberapa hal yang nggak boleh teman-teman lakuin. Nah, hal yang teman-teman nggak boleh lakuin pertama kali adalah teman-teman ngasih tahu ide teman-teman ke si user ini. Kenapa? Karena nanti si calon user ini, si calon customer ini bakal punya bias ketika teman-teman ngasih tahu uh, ketika mereka dengar ide teman-teman. Misalnya nih, teman-teman datang ke calon user, terus teman-teman ngasih tahu kalau teman-teman mau bikin skuter elektrik. Nah, nanti karena si calon customer ini udah tahu teman-teman bakal bikin skuter elektrik, dia bakal punya bias nih, oh skuter elektrik pasti keren. Akhirnya hasil ngobrol-ngobrol sama si calon user ini bakal sia-sia karena feedback yang masuk adalah feedback positif semua. Teman-teman jadi gagal menangkap permasalahan yang dihadapin sama si calon user atau calon customer-nya teman-teman. Nah, hal yang harus dihindari kedua adalah pakai pertanyaan yes or no. Pertanyaan yes or no itu misalnya teman-teman nanya ke user, kira-kira misalnya contoh pertanyaan adalah kalian tanya ke calon customer kalian, kira-kira jalan pakai sepeda elektrik itu capek atau enggak? Nah, jawabannya kan cuma ada dua tuh, ya atau tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ini harus dihindari karena teman-teman nggak bakal bisa nangkep permasalahan si user ini. Sama hal yang harus dihindari terakhir adalah bikin survei. Jadi teman-teman ketika teman-teman bikin survei itu teman-teman akan kesulitan buat ngeinterpretasi datanya karena pertama hasil survei yang teman-teman baca itu bakal less emosional. Jadi teman-teman nggak bisa benar-benar menangkap problem yang dimiliki oleh user. Sama kedua, interpretasi kualitatif maupun kuantitatif dari survei itu kadang-kadang juga bisa bias karena mereka menjawab survei bukan berdasarkan experience mereka, tapi terkadang mereka jawab survei berdasarkan uh, pengetahuan mereka, knowledge mereka. Jadi ketika kalian interview, ketika kalian ngobrol sama calon user, itu biasanya bakal lebih berdasarkan experience. Ketika teman-teman bikin survei, itu biasanya berdasarkan knowledge. Jadi nanti hasilnya bakal beda. Nah, kemudian nih kalau teman-teman udah ngobrol dengan user, udah tahu kira-kira calon user atau calon customer teman-teman itu masalah ABCD, yang harus teman-teman lakuin setelahnya adalah ngumpulin modal. Nah, ini bagian yang menurut saya agak susah ya karena nggak semua orang punya modal. Tapi ketika kalian mulai perjalanan itu teman-teman harus benar-benar punya modal dulu di awal. Nah, kalau di secara definisi ya, nama untuk teman-teman yang mulai perjalanan entrepreneurship dengan modal sendiri itu dinamakan bootstrapping. Nah, orang-orang yang bootstrapping ini biasanya punya chance lebih banyak untuk berhasil karena mereka lebih sensitif terhadap risk. Kenapa lebih sensitif terhadap risk? Karena ketika teman-teman pakai uang teman-teman sendiri, teman-teman bakal benar-benar mikir ya, uang yang teman-teman habiskan buat bisnis ini berapa, kemudian modal apa, penghasilan yang bisa teman-teman dapetin berapa, kemudian bisa balik modalnya berapa lama. Jadi ketika teman-teman bootstrapping, ketika teman-teman pakai modal sendiri, itu teman-teman bisa bakal lebih sensitif terhadap risk. Nah, kalau misalnya
Jadi ketika mulai perjalanan entrepreneurship memang pertama harus bootstrapping. Nah, tapi ada juga nih beberapa orang yang setelah bootstrapping itu mereka mulai menghimpun modal dari orang lain. Nah, biasanya kita kenal penghimpunan modal ini dengan metode FXF. Jadi pertama setelah mereka bootstrapping, mereka mulai menghimpun modal dari F pertama itu dari family, dari keluarga dekat. F kedua itu adalah friend dari teman-teman dekat mereka. Sama F yang terakhir adalah pools atau nah pools ini agak lucu ya teman-teman. Jadi kenapa dinamakan pools? Karena eh, orang yang ngasih investasi di kategori pools ini adalah orang-orang yang mereka itu bukan teman, mereka juga bukan keluarga, tapi mereka mau secara sukarela memberikan uang kepada kita untuk membantu usaha kita. Makanya mereka sering dinamakan sebagai pools. Nah, terus sebenarnya teman-teman itu juga bisa mulai usaha tanpa modal atau ya bisa mulai usaha tanpa modal kalau misalnya teman-teman bergerak di jasa servis. Misalnya apa sih? Misalnya teman-teman punya skill untuk ngedesain. Nah, teman-teman nggak perlu modal awal nih buat mulai usaha jasa desain kalian. Teman-teman bisa mulai ngemasarin skill desain kalian ke orang-orang tanpa modal, tapi teman-teman bisa dapat penghasilan tambahan. Bahkan baru 3 minggu yang lalu, uh, sebenarnya uh, usaha yang jenisnya jasa atau servis ini bisa dimulai sejak kalian duduk di bangku SMA ya. Kemarin itu kakak 3 minggu lalu sempat ketemu sama saya itu sempat butuh jasa desain PowerPoint 3 minggu yang lalu. Terus ketika cari-cari, kakak ketemu sama salah satu orang yang nawarin. Dia itu unik banget, dia masih SMK, tapi portofolionya udah banyak, kerjanya udah banyak. Akhirnya dari sekian banyak orang yang nawarin kakak jasa mereka, yang kakak pilih adalah si anak SMK ini. Karena kakak ingin lihat nih hasil pekerjaan anak SMK itu kayak gimana. Nah, ternyata meskipun dia masih sekolah ya, meskipun dia masih duduk di bangku SMK, kerjaannya itu bagus banget. Akhirnya pas itu kakak bayar dia sekitar 500.000 buat satu PPT yang itu tuh bisa dia selesaiin dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, tapi ini juga perlu dicermati juga ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mulai usaha yang bentuknya jasa atau servis dan itu jasa atau servisnya itu pegang klien besar, itu kadang-kadang juga perlu modal dulu di awal. Misalnya apa sih? Misalnya teman-teman dapat jasa pembuatan website. Kemarin itu kakak sempat ngelola salah satu dan sempat dapat klien pemerintah satu lewat TL ya, penunjukan langsung. Nah, kalau modelnya dapat klien besar kayak gitu, satu penunjukan langsung itu bisa dananya itu 200 juta. Nah, tapi dia itu bayarnya di akhir. Nah, jadi buat kalau misalnya teman-teman mulai servis jasa yang bayarannya di akhir, itu teman-teman butuh modal dulu dia. Kayak misalnya tadi kakak dapat klien pemerintah, uh, dananya 200 juta, tapi modalnya di akhir, nah itu harus siap di awal buat modal itu tim kalian. Nah, kemudian setelah teman-teman punya modal, setelah teman-teman punya tim dan punya modal, teman-teman mulai harus langsung mulai usaha teman-teman. Nah, biasanya kalau di Singapura ini orang-orang mulai usaha itu pakai metode yang namanya Lean Startup. Nah, Lean Startup itu metode apa sih? Lean Startup itu metode yang gampangnya teman-teman ketemu problem, punya modal, terus teman-teman buat solusi untuk nge-solve si problem itu secara cepat. Jadi habis ketemu problem, teman-teman langsung bikin nih solusinya. Nah, di metode Lean Startup ini biasanya tahapannya itu adalah pertama eksplorasi, seperti yang tadi sempat
kakak jelasin ya teman-teman eksplorasi nanya-tanya ke calon user, ketemu problem, habis ketemu problem teman-teman langsung bikin namanya minimum viable product atau produk paling awal. Nah, ketika teman-teman udah bisa, jadi teman-teman habis dapat problem langsung, teman-teman harus langsung bikin produk. Nah, produk ini harus teman-teman jual ke si calon user. Nah, kalau calon user ini nerima atau mau beli produk teman-teman, mau pakai jasa teman-teman, itu berarti MVP kalian atau minimum viable produk kalian itu sudah tervalidasi. Nah, kalau misalnya nggak ada yang nerima atau nggak ada yang mau beli, teman-teman harus segera pivot. Pivot itu artinya teman-teman ngubah ide, ngubah arah haluan usaha teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang mau, teman-teman langsung pivot, ngulangi lagi dari awal, eksplorasi. Dan ini dilakuin terus-menerus. Sampai apa teman-teman? Sampai teman-teman bisa mastiin kalau MVP teman-teman atau produk teman-teman itu tervalidasi. Dalam artian ada yang mau beli, ada yang mau pakai. Nah, kalau MVP teman-teman udah tervalidasi, teman-teman harus mulai iterasi secara terus-menerus. Iterasi itu kayak misalnya melakukan pembaharuan-pembaruan terhadap produk teman-teman sampai nantinya produk teman-teman siap di scale up, siap dipasarkan secara masif. Nah, kalau teman-teman udah iterasi, udah validasi, produknya udah siap dipasarkan secara masif, teman-teman mulai scale up. Scale up ini istilahnya kayak ngamanin pasar. Jadi mulai produksi besar-besaran, mulai nge-maintain brand kalian, mulai memperkuat brand identity dari produk teman-teman. Nah, pasti banyak yang nggak kepikiran kira-kira minimum viable product itu kayak gimana sih? Nah, contoh paling gampang ya dari sebuah MVP adalah donat. Misalnya teman-teman ingin buat usaha donat nih, teman-teman ingin buka toko donat. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah bikin uh, donat polos dulu, bikin adonan donat. Nah, adonan donat atau donat polos ini kan bisa langsung dirasakan oleh si calon user, bisa langsung dimakan oleh calon user. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin adonan donat yang enak, pasti ada yang beli dong. Nah, kalau ada yang beli, berarti adonan donat kalian atau MVP kalian ini udah tervalidasi. Nah, setelah teman-teman yakin nih kalau donat kalian yang polos kayak gini, ada yang mau beli, sudah enak, teman-teman baru mulai ngelakuin iterasi. Iterasi itu nambahin sesuatu di dalam donat kalian. Misalnya teman-teman nambahin sosis sama keju di atas donat kalian. Nah, ternyata ketika teman-teman nambahin sosis sama keju, orang-orang nggak suka nih. Ya, kalau udah tahu orang-orang nggak suka, teman-teman balik lagi ke nol. Bikin donat polos, terus cari tahu kira-kira kenapa sih orang-orang nggak suka uh, donatnya ditambahin sosis sama keju. Nah, terus teman-teman mulai tahu nih, oh ternyata orang-orang nggak suka donat asin, nggak suka donat yang rasanya savory, lebih suka donat as a dessert. Nah, ketika teman-teman tahu orang-orang itu nggak suka donat as a savory dish, teman-teman mulai bikin donat as a dessert. Yang teman-teman lakukan akhirnya adalah menambahkan coklat pada donat teman-teman. Nah, proses iterasi ini berlangsung terus-menerus nih. Jadi nggak ada hentinya. Setelah teman-teman tahu kalau donat itu adalah sebuah dessert, customer kalian ingin donat as a dessert bukan as a savory dish, teman-teman mulai iterasi. Pertama-tama teman-teman bisa nambahin coklat. Terus seiring berjalannya waktu, karena donat coklat laku, teman-teman nambahin meses nih. Nah, kalau donat coklat sama meses ini laku, teman-teman mulai bikin donat yang ada krimnya di dalamnya. Jadi proses iterasi ini berlangsung secara terus-menerus sampai teman-teman bisa nge-scale up atau ngamanin pasar dari usaha teman-teman. Nah, terusnya sekarang kira-kira kalau mau jadi entrepreneur itu jalannya gimana sih Kak? Apakah setelah
lulus SMA bisa langsung jadi entrepreneur, apakah setelah lulus SMA harus kuliah dulu buat jadi entrepreneur, atau malah langsung aja nih lulus SMA jualan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi ya, setelah teman-teman lulus SMA, kakak sangat menyarankan teman-teman untuk kuliah dulu. Jadi jangan sampai teman-teman lulus SMA langsung jualan, langsung, kalau kata orang-orang ya, langsung all in buat jadi pengusaha. Kenapa nggak kakak saranin? Karena pertama, ketika teman-teman lulus SMA, teman-teman itu belum punya mentality buat jadi orang susah. Nah, mentality ini baru bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman kuliah, ketemu sama orang-orang yang memang eh, biasa hidup susah, ketemu sama orang-orang di dalam ekosistem yang biasa nyari opportunity dibanding disuapin. Karena ketika teman-teman masih SMA, kakak yakin pasti mentalitinya masih mentality disuapin. Makanya kakak saranin buat kuliah dulu. Nah, selain mentality, itu teman-teman juga bisa dapat exposure ke ekosistem. Nah, ini penting banget buat teman-teman karena pertama, ketika kalian lulus SMA, udah pasti kalian belum kenal siapa-siapa. Nah, ketika kalian kuliah, itu kalian bakal punya kesempatan lebih besar buat ketemu sama banyak orang-orang hebat, ketemu sama uh, banyak orang-orang penting. Nah, yang dimana orang-orang hebat sama orang-orang penting ini bakal ngebukain jalan buat teman-teman dapetin, misalnya dapetin customer pertama, atau misalnya dapetin project-project pertama. Nah, selain itu juga ini yang paling penting ya teman-teman, karena ketika teman-teman kuliah, teman-teman itu bakal ngurangin risk, atau bakal ngurangin risk buat teman-teman gagal. Meskipun 90% ya, ketika teman-teman mulai usaha 90% orang yang mulai usaha itu pasti gagal. Cuman ketika kalian kuliah, itu risk kalian gagal itu bakal lebih kecil dibandingin sama kalian baru lulus langsung jualan. Nah, kalau kakak dulu eh, kuliah dulu tapi disambi sama jualan. Jadi semester 1 kuliah kakak udah mulai jualan kaos dulu, sempat kejual 4 lusin, tapi gara-gara mulainya itu timnya kebanyakan, akhirnya nggak jalan. Terus habis itu semester 3 kalau nggak salah, itu sempat mulai lagi jualan kaos, cuman nggak jalan juga. Terus kakak sadar jualan kaos nggak ini ya, nggak gampang. Akhirnya kakak coba ikut, dulu sempat ikut-ikut bisnis time gitu. Dulu kakak sempat bikin platform broker sponsorship, sempat jalan setahun, sempat jalan juga platformnya, tapi habis itu nggak jalan lagi karena ternyata susah. Habis itu mulai mulai lagi pakai ide yang baru. Dulu sempat jualan kelas, sempat jalan juga 1 tahun. Soalnya pernah dapat proyek-proyek yang jadi bisa. Sama ketika kakak mulai jualan kelas itu juga sempat bikin agensi kreatif sama teman, itu juga sempat jalan juga. Terus di agensi kreatifnya ini masih jalan sampai sekarang, tapi kakak udah nggak di sini soalnya lanjut kuliah. Nah, dulu sempat dapat beberapa project gede ya dari beberapa teman kuliah, ketika kakak masih kuliah. Sempat juga ngadain kelas bareng banyak partner, kayak misalnya Kemenpora sama UMKM hebat. Kalau di total udah ada 700 lebih orang yang daftar kelasnya kakak dulu. Sama ada beberapa project yang nggak bisa kakak cantumin di sini karena tanda tangan NDA ya, jadi nggak bisa di disclose di tahun ini. Nah, eh, terus ini nih. Nah, sebenarnya di Indonesia ini
pemerintah kita itu sangat suka sama orang yang punya keinginan buat jadi entrepreneur. Karena apa? Karena ekonomi kita itu di 70% bahkan 80% lebih itu didukung oleh SMI ya, atau SMI itu bahasa Indonesia, didukung 80% didukung oleh UMKM. Makanya pemerintah kita itu suka banget kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha muda. Nah, saat ini sukanya pemerintah kita sama pengusaha muda, mereka sampai mau nih ngebiayain teman-teman yang jadi pengusaha muda buat kuliah di luar negeri secara gratis. Pakai namanya beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini adalah beasiswa S2, S3 buat teman-teman yang punya kok. Sebenarnya ini beasiswanya tuh beasiswa umum ya, teman. Tapi beasiswa LPDP ini juga ada beasiswa khusus untuk pengusaha, namanya beasiswa LPDP kewirausahaan. Nah, kalau teman-teman minat jadi pengusaha, itu teman-teman punya kesempatan buat kuliah di luar negeri gratis pakai beasiswa LPDP ini. Dan kuliahnya ini benar-benar bebas ya, mau di mana aja, mau di negara mana aja, di kampus mana aja itu bebas, tergantung jalan teman-teman. Kalau kakak sendiri kebetulan kemarin milih di Singapura karena pertama memang uh, nggak mau kehilangan konteks Asianya, dan kedua memang kakak ingin S2 di negara yang dia itu punya ekosistem startup yang kuat. Makanya kemarin pas kakak keterima di beasiswa LPDP ini, kakak pilihnya di NBS. Nah, beasiswa LPDP ini benefitnya banyak banget teman-teman. Pertama, teman-teman asuransi kesehatannya dibayarin. Kedua, ada tunjangan cuti. Terus juga ada juga biaya, misalnya teman-teman mau berkeluarga, kita LPDP juga ngasih biaya. Terus SPP kakak yang nilainya sekitar 800 juta itu dibayarin penuh sama LPDP. Terus sebulan itu kakak juga dapat 27 juta kan, 27 jutaan dari LPDP buat biaya hidup gitu. Jadi buat teman-teman yang mau S2 terus pengen S2 di luar negeri nggak ada biayanya, bisa banget daftar beasiswa LPDP ini. Karena ketika teman-teman keterima beasiswa LPDP ini, teman-teman di sini benar-benar sama sekali nggak ngeluarin uang, benar-benar full dibiayain sama negara ya, benar-benar full dibiayain sama pemerintah. Nah, ketika ketika teman-teman S2 di luar negeri pasti bakal dapat pengalaman yang banyak banget yang nggak bisa teman-teman dapetin di Indonesia. Misalnya aja dapat exposure, kalau kakak kemarin dapat exposure ke ekosistem startup di Singapura, tempat di Google, di Shopee, terus dapat pengalaman juga kerja di Nestle, terus dapat pengalaman kerja di venture capital, ketemu sama CEO, bahkan ketemu sama CEO Nestle di Singapura dan juga di Indonesia. Nah, selain exposure ke ekosistem startup, kakak juga dapat teman sama keluarga baru ya di Singapura. Nah, bahkan yang uniknya itu kemarin ketika Lebaran itu orang Islam satu jurusan, orang Islamnya itu satu, cuman dua. Tapi teman-teman satu jurusan itu mereka pada ngadain acara apa sih, acara Lebaran gitu di hari-hari Lebaran. Bahkan ini yang nge-organize itu bukan orang Islam tapi orang lokal sana. Jadi mereka nge-organize acara Lebaran meskipun yang Islam itu cuma dua, cuma kakak sama satu teman kakak lagi. Nah, jadi ketika teman-teman kuliah di luar negeri, teman-teman itu bisa ngerasain kalau ternyata tuh orang-orang di luar negeri, orang-orang sana, orang-orang sini itu enggak se enggak semenakutkan yang kita pikir di Indonesia.
Karena di Indonesia kan kita sering sering mendengar kalau orang-orang di sana punya sentimen eh, yang yang sangat buruk orang atau Islam. Tapi saya enggak, ketika kakak kuliah di sini ternyata mereka benar-benar baik, mereka sangat menerima kakak. Bahkan ketika Lebaran pun mereka rela buat bikin acara Lebaran, meskipun yang lain ngerayain pasti itu cuma kakak. Jadi kayak ternyata orang-orang di sini, orang-orang di luar negeri itu nggak sebenci itu loh sama orang Islam, nggak kayak yang kita dengar-dengar ketika kakak masih di Indonesia misalnya. Nah mungkin itu aja ya teman-teman ya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyain aja. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, itu tadi pemaparan materi teman-teman dari Mas Gatra, gimana perjuangan Mas Gatra dari masuk di UGM sampai sekarang di Singapura, lalu sebagai entrepreneur itu nggak akan mulus-mulus ya Mas Gatra, pasti ada lika-likunya, pasang surutnya. Tadi juga dijelasin beberapa kali bisnis gagal. Jadi memang kegagalan itu mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terus juga bagaimana Mas Gatra bisa mendapatkan relasi-relasi dan gimana kehidupan dia selama di Singapura. Oke, langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu ke Mas Gatra, bisa angkat tangan. Ada yang mau tanya nggak? Mungkin masih pada malu-malu ini Mas Gatra. Oh ya, siapa? Enggak. Ini ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Jadi saya juga di sana dari kelas IPA 3 itu belajar. Jadi di rumah tangga ini saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk memulai atau merintis bisnis atau usaha di masyarakat lain. Jadi saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau langsung kita jawab dulu dari Mas Datra ya? Oke, Mas Datra, itu tadi ada pertanyaan dari adik kita dari kelas 12, 11 IPA 3, namanya Yoga, menanyakan bagaimana sih cara kita memulai atau merintis usaha yang bisa kita lakukan di bangku SMA gitu. Mungkin bisa dijawab Mas Datra. Oke, yoga ya. Iya, Pertanyaannya menarik sih, soalnya pasti banyak banyak teman-teman di sini yang ingin mulai usaha ya, cuman bingung nih mau mulai dari mana. Nah, kalau teman-teman masih SMA, eh, pasti problem pertama kali nih yang teman-teman miliki adalah modal. Karena pasti kakak yakin teman-teman nggak punya uang jajan. Mungkin ada yang uang jajannya banyak, tapi kan lebih banyak yang nggak punya uang jajan banyak, jadi nggak bisa ngumpulin modal. Nah, salah satu hal yang kakak saranin ke teman-teman yang mau mulai usaha, tapi nggak punya modal, adalah dengan mulai usaha di bidang jasa atau servis. Kenapa di bidang jasa atau servis? Karena ketika teman-teman mulai usaha di bidang jasa atau servis, itu sama sekali nggak memerlukan modal. Yang teman-teman perlu lakuin cuman ngejual skill teman-teman. Kayak yang tadi kakak sempat kasih tahu ya, kemarin kakak sempat butuh jasa desain PPT, bahkan sesimpel ngedesain PPT itu teman-teman bisa tawarin ke orang-orang. Kemarin kakak sempat butuh
orang nih yang bisa ngedesain PPT. Nah, kebetulan orang yang kakak hiring atau ya orang yang kakak hiring itu masih duduk di bangku SMK. Jadi dia anak kelas 12 kalau nggak salah kemarin. 12 SMK, tapi dia punya skill, ya udah kakak pakai aja. Nah, jadi emang cara paling gampang buat teman-teman yang masih duduk di SMA, duduk di bangku SMA, SMK itu dengan jualan skill karena jualan skill itu minim modal. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, kalau misalnya teman-teman nggak mau nih buka usaha jasa, maunya bikin produk aja. Nah, teman-teman harus mulai pakai harus mulai nyari modal dari 3F ini nih, dari 2F dulu deh. Pertama dari family sama dari teman. Jadi teman-teman harus, mungkin ini kesannya bakal kayak orang minta ya, tapi eh, ketika kita mulai usaha kan posisi kita benar-benar butuh modal. Jadi teman-teman harus ngeberaniin diri buat eh, minta ke orang tua teman-teman atau keluarga teman-teman yang kira-kira punya uang berlebih buat modal usaha teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nih minta uang ke orang tua, teman-teman bisa minta ke temannya kalian gitu. Tapi kan minta modal ke teman bakal lebih susah, soalnya sama-sama masih SMA kan, masih sama-sama nggak punya duit. Jadi teman-teman harus ngeberaniin diri nih, minta modal ke orang tua. Nah, tapi nggak, teman-teman jangan cuma minta gitu, teman-teman harus ngejanji sesuatu. Misalnya ketika teman-teman minta modal ke orang tua atau paman atau eh, tante gitu ya atau nenek gitu, teman-teman harus bilang kalau teman-teman mulai usaha, nanti ketika usahanya mulai ada penghasilannya, teman-teman bisa bilang teman-teman bakal bagi hasil sama keluarganya teman-teman, atau malah teman-teman bilang bakal balikin lagi modalnya itu kalau misalnya teman-teman udah dapat penghasilan. Nah, ini fun fact aja teman-teman. Ini kalau teman-teman suka baca buku ya, terutama suka baca buku soal bisnis, teman-teman bakal tahu kenapa, ini fun fact aja, kenapa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu bisa bisa kaya raya, bisa sukses sampai sekarang. Itu karena mereka itu nggak malu buat minta. Jadi rahasia dari orang-orang Israel, rahasia dari orang-orang Yahudi, kenapa sekarang bisa sekuat itu, karena mereka dari kecil itu diajarkan untuk minta. Ketika mereka butuh mereka bakal minta. Jadi ini teman-teman cari aja, teman-teman mulai baca-baca buku. Kalau teman-teman baca-baca buku soal bisnis, soal macam-macam, teman-teman bakal tahu bahwa banyak banget keluarga Yahudi, keluarga Israel yang mereka itu bisa sukses sampai sekarang karena mereka itu nggak punya malu. Ketika mereka mau sesuatu, mereka minta. Nah, beda banget nih sama-sama orang kita, beda banget sama orang Islam yang dari awal itu diajarin adab ya. Kalau kita itu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, orang-orang Yahudi itu sama sekali beda jauh. Mereka diajarin buat minta, diajarin buat nggak punya malu. Yang penting mereka bisa dapat untung mereka sendiri. Nah, ini salah satu hal yang menurut kakak nggak baik, cuman kadang-kadang di saat-saat tertentu teman-teman juga harus harus istilahnya bisa, nggak, jangan niru juga sih, maksudnya di saat-saat tertentu juga ada kalanya nggak masalah buat teman-teman minta sesuatu ke orang lain. Itu mungkin juga kalau ada yang mau ditanya lagi. Oke, gitu ya Mas Yoga, jawaban dari Mas Yatra. Jadi disarankan mungkin kita memulai di jasa atau service dulu aja. Jadi kelebihan apa sih yang kita punya, misalnya suka editing atau mungkin jago koren, bisa menjual jasanya lewat sini atau lewat modal tadi, tapi harus berani minta gitu ya. Tapi itu juga ada konsekuensinya kan kalau kita minta sama orang tua atau
Apakah ayah ibu itu kan harus jelas juga gitu, jangan jangan minta nanti terus nggak jalan kayak gitu. Gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih ada Mas Datranya nih, ya boleh. Pertama, saya ambil info dari Mas Bas dan Kami. Mau bertanya, gimana awalnya bisa dapat beasiswa dari PDP buat kuliah di Singapura? Oke, itu pertanyaan yang mungkin ada di benak adik-adik nih, Mas Gatra. Gimana sih caranya kok bisa nyantol LPDP ini gimana gitu? Mungkin bisa dikasih saran-saran, tips-tips buat adik-adik kita ini. Mau nggak Mas Gatra? Oke, sebenarnya kalau beasiswa itu, kalau kita ngomong beasiswa ya itu kan logiknya itu orang punya uang dan dia itu mau investasi ke individu-individu yang punya skill dan kapabilitas. Nah, kalau teman-teman mau, misalnya nggak cuma LPDP deh, teman-teman mau daftar beasiswa, yang teman-teman harus pahami adalah pertama yang bisa teman-teman tawarkan ke si pemberi beasiswa itu apa. Kayak kasusnya LPDP nih. LPDP dia mau nawarin, mau ngasih uang nih ke, katakanlah ngasih uang ke kakak. Nah nanti timbal baliknya kakak buat LPDP apa nih. Nah kebetulan kalau kasusnya LPDP, dia itu ingin timbal balik yang berupa pengabdian ke Indonesia. Dalam artian ketika teman-teman selesai kuliah di luar negeri, ketika teman-teman selesai dibiayain, teman-teman itu bisa bawa balik apa sih buat Indonesia. Nah, eh, jadi hal pertama yang harus teman-teman pikirkan ketika teman-teman mau daftar beasiswa itu adalah teman-teman udah dapat uang, nanti teman-teman bisa berkontribusi apa buat pemberi beasiswa teman-teman. Nah, kalau konteksnya LPDP ini, teman-teman ketika dapat beasiswa bisa berkontribusi apa buat Indonesia. Nah, terus beasiswa LPDP ini benar-benar beasiswa yang sangat ketat ya teman-teman. Jadi tiap tahun itu pendaftarnya ada banyak, ada ribuan, ada puluhan ribu. Tapi yang diterima itu cuma puluhan, bahkan mungkin belasan gitu. Nah makanya kalau teman-teman emang ingin kuliah di luar negeri, ingin dapat beasiswa, teman-teman harus mulai set target dari sekarang. Ini mumpung teman-teman masih kelas 10 sama kelas 11 ya. Teman-teman benar-benar mulai uh, set target, udah nggak boleh males-malesan, teman-teman harus mulai belajar dengan serius. Teman-teman nggak perlu apa ya, nggak perlu jadi ranking satu buat dapat beasiswa, nggak perlu bisa MTK buat dapat beasiswa, tapi teman-teman harus punya skill yang bisa teman-teman tunjukin ke si penerima beasiswa. Bahkan dulu kakak ketika SMA pun nilai kakak jujur pas-pasan, kayaknya nggak pernah dapat ranking sama sekali. Cuman memang eh, dulu kakak sempat kelas 12 itu sempat serius banget kuliah, makanya apa serius banget buat dapetin kuliah ya, buat dapetin kuliah negeri. Soalnya dulu orang tua kakak jujur nggak ngerestuin kakak buat kuliah di swasta, jadi harus negeri, mau nggak mau harus negeri. Makanya dulu kakak sempat belajar belajar benar-benar tuh lolos uh, buat lolos buat lolos unik negeri. Nah, makanya kalau teman-teman mau S2 di luar negeri, mau dapat beasiswa kayak gini, mau istilahnya
dibayarin ya SPP-nya 700 juta, bahkan ada teman kakak yang SPP-nya 2 miliar dibayarin sama LPDP, terus dapat bulanan sampai 30 juta tiap bulan. Teman-teman eh, harus mulai set target dari sekarang. Nah ini barusan yang tanya siapa ya Bu? Kalau nggak salah. Namanya Najwa Siva ya. Najwa, Siva. ya Siva. Oh ya ini makasih banyak Siva, ini kakak malah ada yang kelewatan mau ngasih tahu. Nah ini jujur ini eh, kelihatan ya. Ini hal yang kakak harap, kakak dengar 8 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Cuman kakak baru sadar ini ketika eh, kakak lulus kuliah. Nah, kakak baru sadar kalau ternyata ketika kita SMA itu adalah ternyata kalau banyak orang yang bilang SMA itu adalah masa-masa paling menyenangkan, ternyata teman-teman salah. SMA itu masa-masa paling menakutkan menurut kakak. Kenapa? Karena kalian itu sedekat ini loh sama kegagalan. Satu-satunya yang satu-satunya kenapa teman-teman masih ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di bawah sini nih. Karena teman-teman masih ditopang sama orang tua teman-teman. Nah, cuman teman-teman harus mulai sadar. Ini hal yang kakak yakin nggak bakal Bu Swasti atau Bu Fatma atau Bu Alfa kasih tahu ke teman-teman karena pasti Bu Swasti, Bu Fatma dan guru-guru yang lain itu sayang banget sama teman-teman. Tapi teman-teman harus sadar kalau SMA itu masa di mana teman-teman harus mulai jadi mandiri. Karena yang namanya umur orang tua teman-teman itu nggak ada yang tahu. Jabatan yang dipunyain sama orang tua teman-teman itu nggak ada yang tahu. Usaha yang sekarang ini dipunyain sama orang tua teman-teman itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi ketika teman-teman lulus, eh, jabatan orang tua teman-teman nggak ada lagi. Usaha orang tua teman-teman nggak ada lagi. Ketika itu semua nggak ada, teman-teman bakal jatuh ke sini nih. Dan 90% dari teman-teman itu ada di sini. Di angkatannya kakak dulu 95%. Tapi kakak yakin sekarang muka cuma 90% lah yang ada di sini. Soalnya ini kakak benar-benar ngalamin betul, benar-benar ngelihat betul teman-teman kakak seangkatan yang setelah supportnya nggak ada, mereka jatuh ke sini. Jadi mumpung teman-teman masih kelas 10, mumpung teman-teman masih kelas 11, kalau nggak mau jatuh ke sini, dari sekarang mulai set target. Teman-teman nggak harus pintar matematika, nggak harus pintar, misal nggak harus pintar biologi, nggak harus pintar fisika. Paling nggak teman-teman punya target nih, ketika teman-teman lulus kuliah, teman-teman itu mau jadi apa. Dan ketika kalian punya target, itu kalian benar-benar berusaha nih perjuangin target kalian. Karena kalau teman-teman nggak punya target, ketika support dari orang tua teman-teman itu udah nggak ada, ya teman-teman bakal jatuh ke sini. Soalnya posisinya eh, anak-anak SMA sekarang itu pada di sini teman-teman. Anak-anak negeri itu mereka pada hardworking banget. Anak-anak swasta yang elit, yang lebih elit dari MUHA, swasta yang di Jakarta katakanlah, mereka tuh punya skill yang lebih banyak. Nah, yang negeri sama yang negeri-negeri favorit nih, mereka udah hardworking, mereka punya skill. Jadi kalau bisa dibilang yang butuh teman-teman itu sama sekali nggak ada di sini. Soalnya MUHA masih ada di sini. Nah, kalau teman-teman nggak mau ada di sini, teman-teman harus mulai set target, harus mulai belajar yang keras, harus mulai nggak malas-malasan lagi supaya teman-teman nggak ada lagi di sini. Karena kalau teman-teman masih di sini sampai teman-teman lulus kuliah, uh, hidup teman-teman bakal bakal susah banget. Karena kakak udah ngerasain dulu. Jadi gitu aja sih. Siapa tadi namanya? Siva. Iya, gitu aja sih Cinta. Kalau Cinta mau S2 di luar negeri ya mulai dari sekarang saya target kira-kira
Sinta pengen belajar apa, bahkan kalau Sinta pengen belajar tentang musik, tentang seni, itu nggak masalah, itu kita biayain. Yang penting Sinta set target, terus benar-benar secara serius ngejar skill yang Sinta mau. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dari Mas Bulu. Ya, saya ingin bertanya, orang ini bagaimana sih menghasilkan bisa berlari di luar kuliahan pada kerjaan atau di bisnis? Ya, bagaimana? Halo, maaf Bu Alfa. Oh, Ini ada pertanyaan dari Haikal dari kelas fase E atau kelas 10 nih Mas Datra. Gimana caranya kita tuh bisa mengasah skill tapi tetap imbang antara perkuliahan dan juga bakat kita atau keinginan kita di dunia entrepreneur gitu. Menyeimbangkannya gitu Mas Datra. oke. Jadi tadi namanya siapa ya Bu? Oh, Nah, Haikal. Haikal ya. Nah, Oke, jadi kalau misalnya mau nyimbangin antara kuliah sama antara skill, eh, harus ada yang dikorbanin. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Haikal nih mau kuliahnya lancar, skillnya lancar, itu harus ngorbanin yang namanya tidur. Jadi setelah Haikal lulus, oh pertama ngorbanin tidur, kedua ngorbanin yang namanya main game. Jadi ketika Haikal kuliah itu kuliah itu sama sekali berbeda sama SMA ya, yang kita pas SMA itu bisa eh, pas masih kelas tidur, habis itu selesai kelas pulang main ML, main FF. Dulu kakak juga kayak gitu ketika SMA, tapi ketika kuliah itu sama sekali nggak bisa. Kalau kalian ketiduran di kelas, materinya bakal hilang. Ketika materinya hilang, ketika nanti ada tugas, wah itu bakal ambiar banget. Nah, makanya kalau mau kuliahnya lancar, eh, terus ingin ngejar skill juga, ingin mulai usaha atau macam-macam, teman-teman harus mulai ngebiasain, eh, istilahnya nggak main game terus-terusan. Mungkin main game bisa weekend aja udah cukup. Tapi ketika weekday ya teman-teman harus ngejar, ya harus di stop main gamenya. Kalau kakak dulu ketika weekday ya habis kuliah lanjut belajar yang lain gitu. Jadi memang karena memang apalagi kalau misalnya teman-teman masuk ke univ-univ negeri, univ-univ favorit, itu bakal susah banget dapetin namanya waktu luang buat main, waktu luang buat nge-game gitu. Jadi memang kalau mau lancar semua ya harus ada yang bareng antara teman-teman ngorbanin gamenya atau ngorbanin tidurnya. Jadi tinggal pilih salah satu aja sih. ya, itu jawaban dari Mas Datra ya, Mas Haikal. Jadi ya kalau mau imbang dua-duanya memang harus ada yang dikorbankan. Harus ngorbanin tidur, ngorbanin nggak bisa main Mobile Legends, seperti itu dikurangin. Oh, kecuali kalau teman-teman mau jadi ini ya atlet Nah, e-sport iya. ya, itu nggak masalah. Teman-teman mau mau main mau ini nggak masalah karena emang jalurnya buat jadi atlet. Cuman kalau teman-teman mau jalur yang lain nih, misalnya mau punya usaha, punya punya skill-skill yang lain, ya teman-teman harus harus dikorbanin main gamenya. Mungkin bisa main game, tapi jadi tidurnya jadi kurang. Dulu kakak juga sempat kayak gitu. Sempat cuman dapat tidur 4 jam gara-gara main FF semalaman gitu ya. Antara teman-teman ngorbanin tidur atau main game. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Lagi yang mau ditanyakan?
Mumpung masih ada Mas Gatra. Mungkin bisa dikasih ini Mas, apa namanya, gimana sih caranya Mas Gatra bisa masuk di National University of Singapore dan kenapa sih Mas Gatra milih kuliah di sana gitu? Biar adik-adik bisa terpancing buat bayangannya nggak cuma UGM, UNY, UPN gitu, tapi ke luar negeri ya. Eh, Kalau di NUS ya itu kalau S1 itu ada SBM-nya sendiri. Hmm. Jadi modelnya benar-benar kayak SBM. Nah itu cara masuknya sama nih teman-teman, tinggal kayak daftar SBM-nya aja. Tapi di NUS ini juga lumayan ketat ya. Karena saya ingatku acceptance rate-nya itu cuma 10% atau berapa. Nah, tapi karena kalau misalnya teman-teman mau kuliah di luar negeri itu biasanya ada kuota khusus internasional. Jadi masuknya gampang. Lebih lebih relatif lebih gampang dibandingkan warlock yang mau kuliah di sini misalkan. Nah, cuman yang sulit itu di SPP. Soalnya SPP ya, eh, biaya SPP itu per semester itu gede banget. Rata-rata itu sekitar 400 jutaan satu semester, 200 sampai 300 jutaan satu semester. Ya kan ada yang 400 juta. Kalau teman-teman mau kuliah di sini, ya harus siapin paling nggak uang 200-300 juta. Itu baru SPP, belum biaya hidup bulanan. Kos aja itu bisa 12 juta. Itu kos yang paling jelek, benar-benar paling jelek. Dan sebulan itu kakak bisa di sekitar 23 jutaan, 22, 23 buat hidup cuma sebulan. Nah, jadi yang susah itu sebenarnya bukan buat masuk kuliahnya ya teman-teman, karena mahasiswa internasional itu punya, setahu saya ingat kakak punya kuota khusus, tapi dapetin beasiswa. Karena nggak semua orang bisa dapat beasiswa, nggak semua yang daftar itu bisa diterima beasiswa. Nah, untuk S1. Nah, untuk S2 itu lebih sulit lagi karena eh, orang-orang yang kuliah di luar negeri itu lebih banyak, katakanlah orang-orang yang kuliah di NBS ya, orang-orang yang kuliah di NBS dari kelas internasional itu lebih banyak dari warlock. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kuota internasional. Karena 90% yang daftar ke NUS itu mahasiswa internasional. Nah, angkatannya kakak, kalau kakak boleh sharing ya, kemarin itu pendaftaran, yang daftar itu sekitar 1.600. Itu yang daftar dari jalur internasional. Padahal kuotanya itu kuota S2 di sini per program itu maksimal cuma 120. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya teman-teman mau S2 di luar negeri, itu bakal lebih susah dari S1 soalnya teman-teman nggak ada kuota internasional yang gitu. Nah, yang yang terus kalau S2 yang bikin lebih susah lagi adalah yang dilihat itu bukan lagi kemampuan akademis, bukan lagi misalnya bukan lagi nilainya itu bukan, yang dinilai itu bukan kayak nilai-nilai SBM gitu yang kita ujian gitu-gitu. Itu cuman seleksi tahap pertama doang. Ujian tulis itu cuma seleksi tahap pertama. Nah, ada seleksi tahap keduanya yaitu seleksi interview dan juga asesmen pengalaman. Nah, itu yang paling susah karena ketika teman-teman S2, teman-teman itu harus nunjukin kalau teman-teman punya pengalaman yang cukup buat melanjutin uh, kuliah S2 teman-teman. Nah, ini yang kakak alamin di NBS ya. Jadi habis tes tulis, ada tes wawancara, habis tes wawancara baru pertama itu ada ngirim CV, ngirim pengalaman, habis ngirim resume, ngirim pengalaman, ada tes tulis, habis tes tulis baru interview buat nge-assess pengalaman, buat nge-assess kenapa mau kuliah di sini. Dan itu
ya susah banget karena acceptance rate-nya kecil banget ya teman-teman. Dari 1.600 yang diterima cuma 150 sekian. Terus eh oh ya sama ini beda banget ya teman-teman sama kuliah di Indonesia, kuliah S2 di Indonesia. Kalau S2 di Indonesia itu teman-teman mau habis lulus S1 mau langsung kuliah itu nggak masalah. Jadi kesempatan diterimanya itu sangat besar, bahkan selevel ujian sekalipun masuknya itu gampang, ya lumayan gampang gitu dibandingkan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada namanya minimum, rata-rata punya minimum experience sebelum bisa lanjut S2. Gitu. Jadi kalau buat S1 yang susah di biaya hidupnya ya teman-teman. Soalnya SPP-nya bisa 300 juta, biaya hidupnya bisa 30 juta sebulan. Itu mungkin Bu Alfa ada yang mau diinin. Yaitu ya teman-teman dari Mas Gantra. Jadi memang persaingannya cukup ketat. Tadi jelaskan untuk kuota internasional aja itu yang besar sekitar 1.600 ya Mas tadi. Tapi yang diterima kuotanya cuma 120 kali. Jadi memang seleksinya juga cukup ketat dan dipersiapkan betul-betul di interviewnya karena untuk nilai itu nomor sekian setelah interview gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Berapa yang mengandung ya? Mereka bisa menjelaskan mereka pilihannya dari di Singapura juga dengan apa di Singapura belajar di Indonesia dan sebagainya ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada Edson sehingga punya nanti dengan di pengumuman. Terima kasih. Baik, itu Mas Petra ada pertanyaan dari Budi Kurniatun, guru kita, menanyakan kenapa Mas Gatra itu pilihnya di Singapura gitu. Jurusan ini kenapa diambilnya di Singapura? Kenapa nggak di negara lain atau mungkin kenapa nggak di Indonesia gitu? Oke, tadi kayaknya udah ditanyain Bu Alfa, cuma saya lupa jawab ya. Maaf ya. Kenapa saya lebih milih Singapura? Kenapa saya milih ambil jurusan di Singapura? Karena pertama saya ingin belajar bisnis. Saya dulu saya S1 itu banyak banyak ikut lomba-lomba bisnis, banyak ikut lomba-lomba startup gitu. Nah, ketika ikut, nah karena pengalaman itu, saya benar-benar mantap kalau lanjut kuliah itu pengennya S2-nya itu lanjut jurusan bisnis. Terkhususnya lagi terkait dengan bisnis startup atau manajemen teknologi. Nah, kalau kita ngomongin bisnis, kalau kita ngomongin startup, itu cuman ada 2 negara di dunia yang punya ekosistem entrepreneur, ekosistem startup paling baik. Teman-teman bisa cek sendiri di Google ya. Pertama itu Amerika, kedua di Singapura. Nah, ada 2 pilihan ya, ada 2 opsi dong antara Amerika, antara kuliah lanjut di Amerika atau lanjut di Singapura. Nah, kenapa kakak milih di Singapura? Karena pertama, kakak nggak ingin kehilangan konteks Asia. Jadi Singapura ini benar-benar epicentrum, epicentrum itu apa ya? Eh, Benar-benar pusat pusat entrepreneurship di Asia, pusat bisnis di Asia. Jadi benar-benar ketika teman-teman ke Singapura, teman-teman itu bakal melihat banyak head office yang bertanggung jawab untuk region APEC, Asia Pasifik. Nah itu satu. Kenapa kakak pilih di Singapura? Karena kenapa bukan Jepang misalnya? Karena Jepang itu bukan pusat bisnis Asia Pasifik. Pusat bisnis Asia Pasifik itu tetap di Singapura. Teman-teman kalau ke sini mau nyari headquarter perusahaan apa aja, headquarter startup apa aja, itu pasti ketemu. Itu pertama. Kedua, kalau kita ngomongin startup, semua investasi bahkan startup-startup di Indonesia ya, semua startup yang mau dapetin investasi, uangnya itu pasti ke Singapura dulu. Bahkan startup-startup di Indonesia pun ketika mereka raise funding, itu ketika mereka menggalang dana misalnya menggalang investasi, itu uangnya itu pasti
nggak langsung masuk ke Indonesia, tapi pasti dilewatin dulu ke Singapura. Jadi benar-benar pertama secara ekosistem paling baik, kedua eh, secara konteks teman-teman nggak bakal kehilangan konteks Asia. Beda kalau misalnya teman-teman kuliah di Amerika. Ketika teman-teman kuliah di Amerika pasti case study-nya, terus konteksnya, konteks Asianya, konteks terutama konteks Southeast Asianya, konteks Asia Tenggaranya itu bakal hilang. Teman-teman pasti bakal lebih banyak dapetin konteks-konteks eh, konteks-konteks US-nya, konteks-konteks istilahnya udah nggak bakal ketemu konteks-konteks Asianya. Itu pertama. Nah, kedua kenapa di NUS? Karena pertama dari segi peringkat, NUS itu kampus terbaik di Asia. Bahkan sekarang itu jadi kampus nomor 8 di dunia, peringkat 8 di dunia. Itu secara peringkat. Tapi sebenarnya yang bikin kakak pilih NUS adalah karena NUS itu satu-satunya, benar-benar satu-satunya universitas di dunia yang dia itu punya inkubator bisnis tingkat internasional. Inkubator bisnis itu semacam institusi yang dia apa ya? Mungkin teman-teman belum ketemu ya dia. Jadi kalau teman-teman kuliah nanti bakal ketemu namanya inkubator bisnis. Inkubator bisnis itu kayak semacam lembaga yang dia ngebantu pengusaha-pengusaha atau founder-founder ya, founder-founder startup awal buat buat ngembangin atau startup startup mereka. Nah, NUS ini satu-satunya universitas di dunia yang punya inkubator bisnis tingkat internasional. Dan inkubator bisnisnya itu ada di mana? Di Indonesia sendiri, NUS punya 3 inkubator bisnis. Di Jogja mereka punya 1, di Bandung punya 1, di Jakarta punya 1. Dan di negara-negara lain pun punya banyak, mereka punya banyak banget inkubator bisnis di negara lain. Kalau teman-teman tahu, nanti teman-teman cari aja di Google ya, nama inkubator bisnis NUS itu Blok 71, Blok 71, BLOCK 71. Nah, teman-teman cari di Google Maps Blok 71 Yogyakarta. Nah, itu salah satu inkubator bisnis namanya NUS yang ada di Yogyakarta. Jadi gitu sih di siapa tadi yang di ya jadi gitu Bu kenapa akhirnya milih NUS karena secara peringkat dia baik. Kedua secara ekosistem Singapura itu kalau mau belajar bisnis itu yang paling baik. Ketiga karena memang NUS punya inkubator bisnis tingkat internasional. Iya, Bu. Jadi mungkin karena Mas Gatra ini juga sangat tertariknya itu di dunia bisnis startup ya. Jadi memang pilihannya hanya Singapura atau Amerika dan dirasa-rasa Singapura lebih menjanjikan, apalagi menggunakan beasiswa LPDP yang dimana kalau LPDP nanti kan harus mengambil lagi ya Mas ya di Indonesia ya. Jadi Iya, mungkin lebih cocok cenderungnya di NUS karena lingkupnya Asia dan menjadi pusat bisnis di Asia juga. Oke, Mas Gatra, mengingat waktu ini sudah hampir zuhur, jadi sepertinya kita harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Mungkin banyak teman-teman yang masih ada ganjalan di hati ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa komunikasi sama Mas Gatra. Ibu kasih link emailnya gatraperdana@gmail.com. Oke, terima kasih banyak Mas Gatra Putra Perdana, alumni SMA Muhammadiyah 2 Jakarta tahun 2016. Ini sangat luar biasa. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan tadi ya. Dan ada statement juga yang mungkin agak mencengangkan ya buat kita semua. Kalau masa SMA itu adalah bukan masa yang menyenangkan saja, tapi juga masa yang menakutkan. Karena ini benar-benar jembatan kita ke langkah selanjutnya, benar-benar masa-masa yang sangat riskan ya. Jadi harus mulai dari sekarang, mulai pasang target, tentuin kita mau kemana setelah lulus dari SMA ini.
tentuin tidak hanya mau kuliah di mana, tapi besok setelah kuliah kita mau jadi seperti apa. Terima kasih Mas Gata sudah membagikan ilmunya. Semoga sangat bermanfaat buat adik-adiknya di sini. Semoga kita juga bisa bertemu lagi dan sharing lagi di kesempatan selanjutnya. Mungkin bisa secara offline juga. Mungkin begitu ya adik-adik, teman-teman semua, anak-anak, ibu. Mungkin ada tutur kata Bu Aufa yang mungkin kurang berkenan. Bu Aufa mohon maaf yang bisa tulus-tulusnya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin keluar ruangan ya Bu. Ya, Matur terima nuwun. kasih Mas Gata.